Teks lengkapnya telah dicek. Kini kuharap kalian semua begadang dan tak berjerawat. Tak ada daging di tubuh. Cinta tak terikat. Dan uang untuk dibelanjakan. Kisah hebat dimulai sekarang. Ada mawar di mana-mana di bunga sekolah tinggi dan dingin. Semua bocah di sekolah menggilainya. Hanya untuk melihat mawar mekar lebih jauh. Semua orang berpikir aku akan bangga pada bunga juga. Saat kau merayunya. Ku beli aktingnya mentah-mentah dan berhubungan denganku. Akan kututupi biaya rumah sakit ibumu. Hanya keindahan sekolah yang malang ini. Menahan penghinaan dan mengikutiku selama 5 tahun. Satu-satunya yang kuminta darinya adalah tidur bersamaku setiap hari. Tapi suatu hari, aku menyerah bermesraan dengannya. Mengubah norma. Tak lagi menghentikannya untuk berkaca-kaca dengan kuda bambunya. Ia mengernyit. Entah trik apa yang sedang kumainkan. Yang tak ia ketahui adalah aku terjaga. Ketahuilah bahwa kau berada dalam dunia fiksi. Dan aku adalah generasi kedua kaya yang keras kepala. Tapi penuh dengan kedengkian di dalamnya. Dia adalah pahlawan wanita. Dan kuda bambunya adalah protagonis pria. Menurut plot aslinya. Kecantikan sekolah yang malang dan dingin hari ini. Ini akan segera lepas landas. Dan aku akhirnya mati di jalan. Agar bisa bertahan hidup. Aku harus benar-benar menghilang dari mata para protagonis pria dan wanita. Jadi aku menggunakan koneksi. Mereka menemukan otoritas. Akan keluar dari mati suri. Master Shenian, An. Kami siap mati suri. Seperti perintahmu. Bisa dimulai dengan lancar dalam waktu setengah bulan. Seorang staf yang mengenakan jas. Menyerahkan kontrak di depanku. Aku meliriknya dengan santai. Apakah Anda tidak peduli bahwa orang mati itu mirip denganku? Pihak lain segera mengeluarkan foto. Yakinlah. Kami memiliki teknologi operasi plastik profesional. Setelah kecelakaan. Sama sekali tidak ada yang akan mengetahuinya. Setelah mendapatkan jaminan, saya dapat yakin. Bayar deposit dan kemudian berbalik dan pergi. Supir telah menunggu di pintu untuk waktu yang lama. Membawa saya sepanjang perjalanan kembali ke villa. Saya membeli tempat ini khusus untuk Yu Baiwei. Baru saja memasuki rumah. Pintu didorong terbuka oleh tangan giok ramping. Wanita vakum dalam retel rendah hitam. Telanjang area luas seputih salju. Tubuh tanpa celah begitu kentara. Dingin. Tak pernah ada sedikit pun kelebihan di wajahnya. Dia mengutak-atik tali bahunya. Pakaian terakhir juga tergelincir ke bawah kaki. Melenggang ke arahku. Saat berikutnya dia memeluk erat. Aku hanya merasa lembut dalam pelukanku. Tiba-tiba ada wangi. Tidak kali ini. Aku hanya melepaskan diri dari pelukannya. Buka mulutmu dan tolak. Sedikit keraguan melintas di mata Yu Baiwei. Alis sedikit kasar. Sepertinya dia tak mengerti kelainanku yang tiba-tiba. Dia berkata dengan dingin, "Hari apa kau berbuat jahat denganku? Bukankah itu kondisimu? Jangan khawatir, aku tak akan mengingkari janjiku." Hanya belum tertarik. Aku memalingkan muka. Dengan santai membodohi 2 kalimat. Yu Baiwei tampak telah membereskan kekhawatirannya. Tidak masalah, masih ada yang harus aku kerjakan terlebih dahulu. Ini adalah masa kritis untuk startupnya. Benar-benar sibuk. Tapi kupikir dia akan pergi seperti biasa. Sibuk sepanjang malam. Tapi siapa tahu setelah menerima panggilan telepon. Dengan cemas ia keluar dari ruang kerja. Kau tidak menginginkannya malam ini, maka aku akan keluar. Suaranya dingin seperti biasanya. Hanya saja ada gairah lebih sekarang. Tentu saja aku tahu. Yu Baiwei adalah untuk kuda bambunya Chu Yanfeng. Aku tidak memecahkannya. Hanya melambai acuh tak acuh. Melihatku seperti ini. Dia bahkan lebih bingung. Hanya terlambat untuk memikirkannya. Ketika kau melewatiku. Tiba-tiba aku membuka mulut untuk Baiwei. Kamu tidak perlu melakukan ini lagi. Dia tiba-tiba berhenti. Sudah ada jejak kegelisahan di antara alis yang dingin. Aku tiba-tiba tertawa. Menyerah penjelasan. Kamu pergi sampai punggungnya menghilang. Aku satu-satunya yang tersisa di ruangan kosong sambil berbisik. Kamu akan segera bebas. Jangan terlalu keras pada diri sendiri lagi.
Sebagai generasi kedua kaya yang mendominasi, aku telah melakukan banyak hal keterlaluan. Yang paling mendalam, aku membeli masa muda seorang gadis dengan uang. Tahun kuliah. Yu Baiwei secara luas dianggap sebagai kecantikan sekolah yang sangat dingin. Itu muse yang dipikirkan banyak anak laki-laki. Dia berbalik 1000 mil jauhnya dari semua orang. Tapi aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah diselidiki, aku mengetahui bahwa keluarga Yu Baiwei miskin. Ibu bertani. Ia hemat dan sibuk bekerja paruh waktu hanya untuk biaya pengobatan. Aku membuat kesepakatan dengannya. Untuk ibu, Yu Baiwei harus setuju menjadi pacarku. Hiduplah bersamaku. Berlama-lama denganku sampai kau bosan. Selama 5 tahun. Dari universitas ke masyarakat. Ibunya sedang tidak sehat. Aku juga mati. Kami masih mempertahankan hubungan kami saat ini. Meskipun sikap Yu Baiwei padaku selalu dingin. Tapi saat itu, aku selalu percaya. Saling mengesankan dengan ketulusan. Sampai kecelakaan. Aku tiba-tiba terbangun. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setengah bulan kemudian, Yu Baiwei memulai bisnis yang sukses. Tapi itu hanya awal. Kemudian dia akan menjadi terkenal. Sepanjang jalan menuju awan. Benar-benar mencapai puncak bisnis. Dan setelah sukses, hal pertama yang dia lakukan. Ini persis apa yang aku lakukan selama ini. Uang yang dihabiskan untuknya kembali penuh. Lalu putus aku tidak setuju. Telah terjerat. Bahkan akhirnya, dia juga mengambil tindakan terhadap kuda bambunya yang paling otentik, Chu Yanfeng. Lakukan akhir yang dipermalukan. Entah kenapa aku begitu bodoh. Ini adalah hasil yang sama sekali tidak bisa kuterima. Sebuah kalimat terus berulang dalam ingatanku. Prospek pria dan wanita ditakdirkan untuk bersama. Setelah bangun tidur, aku bertekad mengubah akhir ceritaku. Prospek dan wanita tentu tahu bagaimana memilih. Yu Baiwei tidak pulang semalaman, dan aku bangun lebih awal pada suatu hari. Turun ke bawah untuk sarapan. Keheningan villa. Hanya suara aku mengunyah perlahan. Setelah beberapa saat, pengurus rumah datang ke arahnya, Tuan Muda. Semua pelayan diberhentikan. Aku juga siap kembali ke sisi kakek. Aku menganggukkan kepala. Menyerahkan surat padanya. Surat itu merinci rencanaku untuk memalsukan kematianku. Dan rencana untuk hidup penyamaran di sebuah negara. Saya mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir. Akan kembali ketika waktunya tepat. Bukannya saya tidak berpikir untuk membawa mereka pergi bersama saya. Tapi terlalu banyak yang terlibat. Bisnis keluarga ada di sini lagi. Akhirnya menyerah. Selanjutnya. Ini juga untuk menghindari menimbulkan kecurigaan Baiwei. Kemudian saya pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibu saya. Meskipun saya mendominasi. Tapi tidak ada sikap tinggi. Saya selalu menghormati ibu saya dan tidak pernah menikah. Dibandingkan dengan Baiwei. Ibunya lebih menyukai saya. Xiao Shen, kamu dan Baiwei sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk menikah. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum ketika mendengar ini. Bagaimana mungkin kita bisa menikah? Jika saya akrab dengan plot buku aslinya, saya sudah lama mengerti. Yu Baiwei hanya mencintai Chu Yanfeng seorang. Dia adalah pahlawan wanita. Ditakdirkan untuk bersama protagonis pria. Dan aku, Shen Nianan. Hanya peran pendukung yang tidak berhubungan untuk memenuhi mereka. Lupakan saja, lihat aku diam. Sang ibu tampaknya berpikir itu masalah putrinya sendiri. Dia menghiburku lagi, tapi Baiwei sedikit keras kepala. Aku mengerti. Dia peduli dengan tujuanmu bersama sejak awal. Tidak murni dalam hatinya. Itu sebabnya aku menolak untuk menerimanya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya tersenyum. Dan dia menyerahkan kartu pada Mika. Perhatikan tubuhmu. Punya waktu untuk meletakkan kartu ini. Bantu aku mentransfernya ke Yu Baiwei. Kari adalah tahun-tahun awalku untuknya. Menyiapkan sejumlah modal awal. Aku awalnya khawatir melukai harga dirinya. Selalu ragu-ragu. Sekarang aku sudah tahu semuanya. Anggap saja itu sebagai kompensasi untuknya sebelum aku pergi. Satu sertifikat dengan ibu. Seolah merasakan sesuatu.
prihatin pada Xiao Shen. Apakah kalian berdua bertengkar lagi? Hanya saja aku akan melakukan perjalanan bisnis sebentar. Aku menggelengkan kepala untuk menjelaskan. Tapi sekarang, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari belakang. Kemana kau akan berbisnis? Aku tersentak ke belakang. Mou Guang dan berdiri di pintu. Mata Yu Baiwei beradu dengan ekspresi acuh tak acuhnya. Ada juga seorang pria berdiri di sampingnya, Chu Yanfeng. Begitu membuka mata, aku dengan santai membodohi dan pergi ke tempat lain. Hanya mengurus perkebunan pemberian ayahku. Yu Baiwei sedikit mengernyit. Tidak melanjutkan bertanya. Sangat wajar membawa Chu Yanfeng. Duduk di sebelah ibumu. Itu saja. Jadi saya didorong ke sudut ruangan. Bibi, bicara tentang Bai Wei. Saya bahkan tidak bisa minum secangkir teh susu. Sangat pelit. Kokwetri dirugikan Chu Yanfeng. Begitu saya duduk, saya mulai mengeluh. Apakah Anda lupa kapan terakhir kali Anda pergi ke rumah sakit dengan sakit perut? Dia berkata dia tidak akan pernah minum lagi. Meskipun ada bantahan dalam kata-kata Heng Yu Baiwei. Tapi mata penuh menyayangi. Chu Yanfeng tersenyum lembut. Dia menjulurkan lidahnya. Lihatlah suasana harmonis mereka. Aku menggelengkan kepala dan menertawakan diriku sendiri. Inilah pemandangannya. Ini bukan pertama kalinya dalam ingatanku. Tapi kali ini aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa sakit. Aku telah melepaskan semua cintaku pada Bai Wei. Dan memutuskan untuk mengembalikannya pada protagonis pria. Ibuku sepertinya menyadari dilemaku. Setelah melihat putrinya, Xiao Shen mengatakan semuanya. Bai Wei, tolong bantu aku mencuci beberapa buah. Diberi pembukaan ibu. Tak satu pun dari kami bisa menolak. Aku harus meninggalkan bangsal satu demi satu dengan Goran. Setiap 2 langkah. Tanganku diraih oleh Yu Baiwei. Aku sedikit berbeda, dia justru berinisiatif menyentuh dirinya sendiri. Detik berikutnya. Kata-kata dingin menggema di telingaku. Aku punya hubungan transaksional denganmu saja. Jangan ganggu ibuku. Dan aku ada di sana. Aku tidak menjelaskannya kali ini. Hanya mencibir, jangan khawatir. Ini terakhir kalinya. Dan aku berlalu. Setelah berjalan ke kamar mandi, berganti pakaian sebelum. Aku akan menunggunya. Berjalan berdampingan dengannya. Memandangi punggungku. Jejak tiba-tiba muncul di hati Yu Baiwei. Ia mendapati bahwa sejak kemarin, aku tiba-tiba berganti pakaian setelah mencuci buah. Aku dan Yu Baiwei kembali ke bangsal. Setelah mengobrol sebentar, rombongan kami siap berangkat. Bai Wei dan Shen Yanan. Hari sudah larut. Ayo kita makan. Baru saja keluar dari rumah sakit. Chu Yanfeng adalah orang pertama yang berbicara. Saran Chu Yanfeng tidak akan ditolak oleh Bai Wei. Dia mungkin tidak ingin mempermalukanku. Dia menjawab untukku tanpa menungguku berbicara. Setelah sampai di restoran, Yu Baiwei mengambil menu. Semua hidangan yang dipesan adalah hidangan favorit Chu Yanfeng. Mungkin cinta dan bukan cinta begitu jelas. Bahkan sebelumnya. Dulu aku membuatnya mengingat kesukaannya. Tapi asal-asalan dan ketulusan selalu benar-benar berbeda. Jika aku sudah menduga ini akan menjadi hasil. Tidak kecewa. Hanya makan dalam diam. Tapi kemudian bel memecah keheningan. Aku mengambil ponselku dan berjalan keluar. Dia berbalik dan melihat kalung Chu Yanfeng Bogeng dengan bahu terbuka. Tertegun sebentar. Dari mana kau mendapatkan kalung ini? Chu Yanfeng menundukkan kepalanya dan melirik tak sadar. Ajari ini diberikan oleh Bai Wei. Kupikir itu terlihat bagus, jadi dia memberikannya padaku. Dengar ini. Wajahku langsung jelek. Aku telah memilih kalung itu sejak lama. Pilihlah di hari cinta kita. Hadiah untuk Bai Wei. Kuberikan semua cintaku. Tapi di dalam hatinya, itu sama sekali tak layak disebut. Dia juga memberikannya pada Chu Yanfang dengan santai. Ada api tanpa nama di hatiku. Tapi pikirkan alur di buku itu. Aku tenang dalam sekejap. Yu Baiwei awalnya menyukai Chu Yanfang. Tentu saja aku tidak peduli dengan barangku. Sampai sekarang. Semuanya harus mengikuti arus saja. Aku menahan ekspresiku.
Menunjukkan senyum. Bagus. Sangat bagus. Chu Yanfeng mungkin masih berpikir bahwa aku akan marah. Melihatku begitu tenang ditulis dengan cara yang aku tidak peduli. Dia tiba-tiba merasakan perbedaan. Mengibaskan matanya. Dia bangun dengan cepat dan menyajikan semangkuk sup untukku. Jangan hanya makan. Sup ayam ini enak. Kau bisa mencobanya. Aku benci sup ayam. Segera menolak. Aku melihat Chu Yanfeng memutar pergelangan tangannya. Sup dan mangkuk jatuh ke tanah. Membuat suara pecah. Chu Yanfeng penuh keluhan. Mata kemerahan. Aku masih tidak mengerti apa yang dilakukan orang ini. Yu Baiwei menggandeng Chu Yanfeng seperti hembusan angin. Melampirkan pada. Lalu ia menatapku dengan mata dingin. Apa maumu? Chu Yanfeng berdiri di samping dengan mata merah. Baiwei dengan wajah sedih. Aku membuat Shen Ningan marah. Tidak apa-apa, hanya saja tanganku melepuh. Tidak masalah. Aku tidak mendengarkan dia belok kanan dan salah. Segera melebarkan matanya dan mencoba menjelaskan. Tapi Baiwei mengabaikannya. Dia memelototiku dengan dingin. Meninggalkan kalimat yang tidak masuk akal. Berpaling. Beberapa hari kemudian. Chu Yanfeng menemukan trik ini sangat efektif. Membingkai saya tidak cukup. Bukannya saya kehilangan pekerjaan hari ini. Saya akan dilarang besok. Katanya saya melemparkan gas minyak ke rumahnya. Membuat hidupnya gelisah. Yu Baiwei akhirnya tidak tahan lagi. Pulang dan ambil bajuku dengan marah. Ada sesuatu yang datang padaku. Kenapa kamu terus menargetkan Yanfeng? 5 tahun bersama. Yu Baiwei selalu acuh tak acuh padaku. Aku masih di matanya hari ini. Pertama kali aku melihat emosi lain. Ini juga untuk menonjol bagi Chu Yanfeng. Aku tidak mengincarnya. Semuanya tidak ada hubungannya denganku. Aku baru saja melepaskan diri darinya. Nada lebih tenang, siapa lagi selain kamu? Kamu bahkan bisa membeli pacar dengan uang. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan contoh. Kamu mendapatkan segalanya dariku. Tidak bisakah kamu mengampuni orang-orang pentingku? Jatuhkan itu. Yu Baiwei penuh kekecewaan. Tidak ingin berbicara denganku lagi. Berjalan langsung ke kamar. Lihatlah punggungnya. Aku tahu dalam hatinya. Kau masih yang paling tidak dipercaya. Melepaskan kesedihan. Yang paling gelisah yang tersisa adalah beberapa hari terakhir. Aku hanya ingin menghabiskannya dengan tenang. Aku sedang tidak ingin bermain trik kecil ini dengan mereka. Aku bolak-balik di tempat tidur. Akhirnya menemukan cara. Malam itu, aku berkendara langsung ke rumah Chu Yanfeng. Kalimat pertama yang membuka pintu adalah Chu Yanfeng. Hidup berdampingan secara damai antara kau dan aku. Mulai sekarang, aku akan menjodohkanmu dan Yu Baiwei. Segera setelah pernyataan ini keluar. Mata Chu Yanfeng membelalak tak percaya. Maafkan aku? Chu Yanfeng tahu betapa aku mencintai Baiwei. Kalau tidak, mengapa Anda secara sukarela membayarnya? Biaya rumah sakit Ibu Yu selama 5 tahun. Dan lagi, aku diperlakukan sebagai wajah dingin oleh Yu Bai. Dia masih bersedia berada di sisinya. Tapi sekarang aku berinisiatif untuk menemukannya. Dan juga menjebaknya. Menghadapi kebingungannya. Aku menggelengkan kepala. Aku tulus berdamai denganmu. Kau tak perlu menggangguku. Dengan trik-trik kecil itu, aku kehabisan waktu. Kau tak perlu memperlakukanku sebagai saingan saat kau meninggalkan Baiwei. Aku serius. Tak ada yang seperti berbohong. Segel asap masih malang, khawatir adalah jejakku. Aku tak peduli dia percaya atau tidak. Aksi sudah dimulai. Keesokan harinya, aku menghentikan Baiwei saat dia keluar. Memberinya tiket konser. Saya membeli tiket untuk malam. Maukah kamu pergi denganku? Saya sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Yu Baiwei. Suara penolakan dingin diinterupsi oleh saya begitu jatuh. Saya berkata, kecuali untuk menemani saya setiap hari. Anda tidak dapat menolak permintaan lain. Dengan satu kalimat, dia mempertaruhkan kembali semua yang ingin dia katakan. Yu Baiwei mengerutkan kening dan mengambil tiket.
Laju keberangkatan secara bertahap semakin cepat. Lihat dia memudar. Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi nomor Chu Yanfeng. Aku tidak punya salam. Langsung tiket baru saja direkam. Saya kira Anda telah menerimanya. Saya memberikan yang lain kepada Yu Baiwei. Mengembangkan hubungan yang baik dengannya. Chu Yanfeng tidak menyangka bahwa saya benar-benar cocok dengan mereka berdua. Dia heteroseksual. Tapi tetap saja. Sampai aku siap untuk menutup telepon. Dia bertanya lagi mengapa dia membantuku. Masalahnya sampai ke telingaku. Diam setengah imbalan. Aku tidak punya pilihan untuk menjawabmu tidak perlu. Tahu untuk mencocokkan kalian berdua seperti yang kita sepakati. Hanya saja, jangan terus menguburku. Tutup teleponnya. Aku melamun di ponselku yang secara bertahap mengunci layar. Aku tidak pernah ingin membantu Chu Yanfeng. Aku membantu diriku sendiri. Selain itu, Yu Baiwei menyukai Chu Yanfeng. Aku hanya mempercepat plot. Ini juga cara untuk menyelamatkan diri. Hari mulai gelap. Aku menerima pesan dari Chu Yanfeng. Ini foto mereka. Chu Yanfeng melihat ke kamera. Yu Baiwei menatap Chu Yanfeng. Ada kelembutan dan manis di matanya. Ini adalah tatapan yang tidak akan pernah muncul ketika kau bersamaku. Aku terus melihat foto-foto. Salah satu latar belakang tampaknya ada di restoran. Sudah ada kulit udang yang dibungkus dan daging udang di atas meja. Ditumpuk di depan Chu Yanfeng. Melihat kembali selama ini. Makan udang selalu menjadi tasku. Ini pasti semua yang telah kupikirkan. Bermeditasi sejak lama. Kubalas dengan pasangan serasi. Chu Yanfeng mengira aku punya maksud lain melakukan hal-hal ini. Karena itulah dia sengaja mengirim foto untuk memprovokasiku. Tapi ketika kau melihat restuku, Chu Yanfeng sama sekali tidak mengerti. Kotak teks menyala untuk waktu yang lama. Dia merevisinya berkali-kali. Akhirnya mengetik sebuah kalimat, apa yang kau katakan itu benar. Jodohkan aku dan Baiwei. Kali ini aku tidak ragu. Mulai sekarang, Yu Baiwei akan menjadi milikmu. Kupikir Yu Baiwei akan dengan senang hati pulang. Aku tidak menyangka akan mendorong pintu tapi tetap terlihat dingin. Ada sedikit kemarahan yang tersembunyi dalam kata-kata. Apa maksudmu? Apa yang kamu inginkan? Aku bingung. Tapi izinkan aku menjelaskan. Ada yang harus kulakukan sementara, jadi aku menyegel tiket ke Chuyan. Jadi aku melanjutkan untuk bertanya, bagaimana hari ini? Apakah konsernya bagus? Jika tidak menyenangkan, aku masih punya tiket. Kamu bisa pergi lagi. Yu Baiwei tidak bisa mengetahui tujuanku. Menatap lurus ke arahku untuk waktu yang lama. Dan aku menatapnya dengan ketulusan. Tampaknya benar-benar tidak ada waktu untuk pergi. Saya baru saja memberikan tiket kepada Chu Yanfeng. Akhirnya, dia dikalahkan dan masuk ke kamar tidur. Sukses kali ini. Menciptakan lebih banyak kesempatan untuk dua berikutnya. Misalnya, saya pergi ke restoran bersamanya untuk makan malam. Baru saja duduk. Chu Yanfeng muncul di depan kami dengan sukacita. Baiwei sangat kebetulan. Dia belum berbicara. Pelayan melangkah maju. Hari ini adalah hari jadi toko kami. Anda adalah pasangan 520 di toko kami. Konsumsi gratis. Dan berikan cincin pasangan sebagai hadiah. Dan sebagai oleh-oleh untuk kalian berdua menembak. Pelayan baru selesai berbicara. Aku segera bangun. Perutku sakit. Aku pergi dulu dan melihatku bangun. Yu Baiwei juga harus mengikuti. Aku langsung menoleh dan menatap Yu Baiwei. Jangan sia-siakan kesempatanmu untuk memenangkan lotre. Baiwei, pergilah bersama Yan Feng. Mengatakan itu tidak sama dengan reaksi Baiwei. Aku sudah cepat keluar dari restoran. Hanya tersisa Yu Baiwei yang tertegun di tempatnya. Dan dengan bersemangat menyeretnya untuk mengambil cincin berlian. Chu Yanfeng yang berfoto. Seperti perkumpulan teman-teman. Aku bersikeras mengajak Yu Baiwei bersamaku. Ketika saya tiba, saya menemukan bahwa Chu Yanfeng juga ada di sana. Ini sudah berakhir. Saya berinisiatif untuk mendorong Chu Yanfeng di depan Baiwei. Hari sudah larut. Dia khawatir pulang sendiri. Kau bisa mengantarnya. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Oh, omong-omong, jangan khawatir pulang.
Dia minum terlalu banyak. Mengurusnya. Suara itu jatuh begitu saja. Saya memasukkan kunci mobil ke tangannya dan berjalan pergi. Bergantian. Dia juga memperhatikan sebuah. Karena dia selalu tersedia di berbagai kesempatan. Saya bertemu Chu Yanfeng di berbagai waktu. Dan setiap kali saya pergi. Meninggalkan ruang bagi dua orang untuk menyendiri. Ini terasa seperti memaksakan diri pada Chu Yanfeng. Setelah beberapa hari. Yu Baiwei pulang terlambat karena dia lembur. Dia melihat saya berbaring di tempat tidur dan mengira saya tertidur. Dia langsung ke kamar mandi dalam diam. Air dan kacang tiba-tiba naik. Aku membuka mata dengan tiba-tiba dan melihat ke kamar mandi yang tertutup. Dengan tergesa-gesa mengangkat telepon dan memutar serangkaian nomor. Datang ke rumahku sekarang juga. 15 menit kemudian. Chu Yanfeng mengetuk pintu villa. Aku membuka pintu tanpa suara. Kemudian dia menyerahkan piyama sutra yang sudah ditemukannya. Ganti piyama ke kamar tidur utama. Chu Yanfeng mendengar kata-kataku. Aku melihat piyama itu. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Dia terlihat gugup. Seolah-olah jantung akan melompat keluar dari dada. Aku mendesak lagi. Dia baru saja kembali sadar. Naik ke atas dan ganti pakaianmu dan berbaring di tempat tidur. Chu Yanfeng hanya berbaring di tempat tidur. Pintu kamar mandi dibuka. Yu Baiwei keluar dengan berbalut handuk mandi. Dia mendongak dan matanya tertuju ke tempat tidur. Aku sedikit tercengang ketika melihat sosok ini. Mungkin terlalu lama mengingatnya. Oke, perjanjian kita. Dia melangkah maju. Wajar menarik orang dari belakang. Ada juga beberapa pesona dalam suara lingkungan. Periode istimewaku telah berlalu. Chu Yanfeng belum sempat bereaksi. Aku merasakan napas panas datang dari belakangku. Satu tarikan napas dan satu tarikan napas ke batang leher. Ada juga tangan lembut melingkari pinggang. Tubuh panas memberinya warisan yang tak terkendali. Bernapas semakin cepat. Tersenyumlah pelan di belakangmu. Butiran ciuman jatuh di belakang telinganya. Bagaimana bisa Chu Yanfeng terpancing seperti ini? Yang ini menghentikan aksi Baiwei. Dia bangkit. Dengan penuh keterkejutan, Yanfeng berkata. Di ruang tamu, Yu Baiwei sedang duduk di sofa. Chu Yanfeng duduk di sebelahnya ditutupi selimut. Malu. Wajahnya suram. Mata lurus tertuju padaku. Mengapa Yanfeng ada di sini? Aku tidak menyangka dia akan mengetahuinya begitu cepat. Aku tidak bisa tidak merasa sedikit bersalah. Tapi aku masih asal-asalan dia sesuka hati. Ada pemadaman listrik di komunitas. Datang dan tinggal di sini. Lalu kenapa kamu tidur di kamar tidur utama? Yu Baiwei jelas tidak percaya padaku. Terus bertanya. Aku sedikit ragu. Atau menjawab bahwa pelanggan tidak berkemas? Saya pikir saya hanya akan meminjamnya untuk satu malam dan membiarkannya tertidur. Ada kemarahan di matanya. Dadaku naik turun. Jelas marah. Dia tidak percaya padaku. Sekarang aku hanya ingin mengirim Chu Yanfeng pulang dulu. Dia menahan amarah. Tanpa sepatah kata pun, dia menarik Chu Yanfeng pergi. Terbuka sama dengan Bai Wei kembali. Aku sudah kembali ke kamarku. Hanya kami berdua di kamar sekarang. Yu Baiwei tidak lagi menahan amarahnya. Dia sudah tahu bahwa ada yang tidak beres denganku selama ini. Sampai sekarang dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin terus menyiksa kami berdua dengan cara ini? Dan aku tertegun dengan keterus-terangannya. Aku tak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan menganggapku seperti itu. Aku hanya ingin kau menonjol. Untungnya, akal menarikku kembali. Tak menyelesaikan kalimat. Matanya kelam. Terus bertanya apa yang kau pikirkan. Kau teruskan. Lama diam. Aku kembali berbicara. Tapi tak terus menjawabnya. Bukankah itu yang kau inginkan? Permintaan maafku. Menjadi jerami terakhir. Nyalakan amarah dalam hatinya. Selalu begitu memantaskan diri. Yu Baiwei meninggalkan kalimat ini dengan dingin. Tinggalkan kamar tidur dengan tekanan rendah. Aku melihatnya pergi. Tampaknya mengerti, dan pada akhirnya. Sekarang dia milikku juga. Menurut prinsipnya.
Tidak peduli seberapa besar aku menyukai Chu Yanfeng. Secara alami tidak berhubungan seks dengannya. Untungnya, itu akan benar-benar berakhir dalam 2 hari. Hari untuk pergi akan datang. Aku akan berada di kamar bersama Bai Wei. Ternyata hal-hal yang relevan. Apa yang harus dibakar, apa yang harus dibuang. Semua dibersihkan. Aku melemparkan surat cinta ke dalam api. Pikiran seolah kembali ke masa lalu. Bahkan, pada awalnya, aku juga mengejar Bai Wei secara normal. Ini juga memakan waktu 4 bulan. Aku menulis surat cinta yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Tapi masing-masing berakhir dengan penolakannya. Dan kemudian saya melihat bahwa dia stres. Hanya memikirkan metode ini. Saya pikir itu bisa membantunya. Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Mungkin saya salah. Cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Novel juga mengatakan, protagonis wanita Yu Bai Wei mencintai protagonis pria Chu Yanfeng. Ketika saya memikirkannya, tidak ada yang tersisa untuk dilewatkan. Melempar yang terakhir ke dalam api. Saat ini, pintu baru saja dibuka oleh Yu Bai Wei. Lihatlah ke atas. Saya melihat amplop yang baru saja saya lemparkan ke dalam api. Meskipun dia belum membaca isinya. Tapi luar biasa akrab dengan penampilan. Saya mengirimkannya kepadanya dengan tangan saya sendiri. Tapi ditolak dengan kejam olehnya. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata tanya dilontarkan. Apa yang kamu lakukan? Aku melihat wajah Yu Bai Wei yang tertegun melalui cahaya api. Merasa bingung. Menjawabnya sejenak. Membakar semua hal yang tidak berguna. Yu Bai Wei sedikit bingung. Dia jelas merasakan perubahan dalam diriku. Dan apa yang kulakukan? Jelas tidak ingin menentangku. Tapi kata-kata itu menjadi tidak masuk akal. Ya. Kamu memiliki semua yang kamu inginkan, jadi tidak ada gunanya. Yu Bai Wei dulu sering mengejekku. Sedih setiap saat. Tapi kali ini aku hanya memiliki ketenangan. Ini hampir berakhir. Kata-kata Mei Sisu membuat Yu Bai Wei merasa bingung. Entah apa yang kulakukan. Tidak lagi tinggal. Langsung naik ke atas. Aku duduk di sana tak bergerak. Melihat api membakar abu terakhir. Tertelan di tanah. Yu Bai Wei akan melupakan memori ini mulai sekarang. Lupakan tentang aktor pendukung. Kita semua akan memulai hidup baru. Keesokan harinya, Yu Bai Wei baru saja akan keluar. Aku meneleponnya kembali. Besok adalah hari jadi kami yang kelima. Aku membuat reservasi restoran. Mari kita makan malam. Yu Bai Wei mengerutkan kening. Tidak ada penolakan. Hanya anugerah dingin. Mungkin ada harapan. Aku merasa hari telah berlalu dengan cepat. Pada hari yang ditentukan. Itu juga hari di mana aku pergi mati suri. Aku sengaja berdandan. Aku baru saja pergi ke restoran yang ditunjuk bersama Yu Bai Wei. Restoran memiliki suasana yang baik. Penerangan di atas meja menciptakan suasana hangat. Yu Bai Wei melihat pemandangan ini di depannya. Matanya berkedip sedikit aneh. Tapi tidak lama. Sebuah bel memecah musim. Yu Bai Wei melirik ponselnya. Ini Chu Yanfeng. Dia mengerutkan kening. Pilih angkat. Di ujung telepon. Suara tangis Chu Yanfeng bisa terdengar. Bai Wei, saya mengalami kecelakaan mobil. Bisakah Anda menemukan saya di rumah sakit? Begitu kalimat ini keluar. Yu Bai Wei mengerutkan kening semakin kencang. Lihat aku. Aku juga meletakkan pisau dan garpu. Aku mendengarnya. Apakah kamu ingin pergi? Dia tidak lagi ragu. Hari peringatan bisa dirayakan kapan saja. Yanfeng lebih membutuhkanku. Aku tidak melanjutkan. Hanya bibiku yang melihatnya. Jantungnya berdegup kencang. Dia selalu tenang. Hanya saja kali ini dia gugup luar biasa. Dia menambahkan bahwa dia akan menebusnya lain kali hari jadi ini. Suara itu jatuh begitu saja. Angkat teleponmu dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat punggungnya yang cemas. Aku tidak berhenti. Setelah sekian lama. Aku bergumam kepada Bai Wei. Kita tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku makan sendiri. Melihat keluar jendela ke langit yang semakin gelap. Sekretaris memasuki ruang makan.
Bos, semuanya sudah siap. Aku mendengar suara dan tidak menoleh ke belakang. Dia dengan ringan menekan dan bangkit. Akhirnya aku melihat kata-kata. Yu Baiwei telah memiliki banyak tempat indah. Langsung berjalan ke bandara. Yu Baiwei, kali ini aku ingin mengirimmu kembali dengan tanganku sendiri. Milik protagonis priamu. Dan aku akan offline selamanya dari duniamu. Sudah 2 hari sejak Yu Baiwei kembali ke villa. Cedera Chu Yanfeng membaik. Proyek yang lama sibuk itu sukses. Dia berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Bukan berarti mengandalkan murid malang yang menjual dirinya pada ibunya untuk obat-obatan. Dia membawa hadiah uang proyek itu. Siap mengembalikannya padaku saat kau melihatku. Tunggu sampai hutang kita beres. Dia bisa berdiri tegak di depanku. Saat Bai Wei membuka pintu, ruangan itu kosong. Hening. Aku selalu menunggu di ruang tamu sampai dia kembali. Kali ini hilang. Pikirkan sebuah langkah selama ini. Dia samar-samar gelisah. Dia tidak yakin. Aku ingin mengangkat teleponku dan mengirim pesan. Ada berita di beranda 2 hari yang lalu. Kecelakaan mobil meledak di luar pinggiran kota. 1 orang terluka parah. Dia meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Polisi mengkonfirmasi identitasnya. Dia adalah putra tunggal keluarga Shen, orang terkaya dalam warisan. Kasus persidangan. Pesan singkat memberi jalan kepada Bai Wei seperti sambaran petir. Dia tidak percaya. Dengan cemas melihat foto-foto itu. Dia sepertinya ingin mencari bukti. Untuk membuktikan bahwa mayat ini bukan Shen Yanan. Tapi semakin aku melihat, semakin aku ketakutan. Ukuran mayat. Dia berpakaian persis seperti Shen Yanan. Dia sudah mati. Dia ingin melihat sendiri. Tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia tidak akan percaya bahwa Shen Yanan meninggal seperti ini. Yu Baiwei Liang berlari keluar tersedak. Hanya beberapa langkah menuju pintu. Kakinya lemas beberapa kali. Dia ingin mengantar ke kantor polisi. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak bisa memegang kunci dengan tangan gemetar. Saya hanya bisa naik taksi. Segera ke kantor polisi. Yu Baiwei sedikit penakut untuk sementara. Dia tidak bisa mempercayainya. Jika mayat itu benar-benar Shen Yanan, bagaimana dia harus? Tujuan Nona telah tiba. Harus turun. Supir melihat ekspresinya di kaca spion. Tujuan adalah kantor polisi lagi. Dia mengira telah melakukan kesalahan dan menyerahkan diri. Ekspresi Yu Baiwei berubah tanpa dia sadari. Mendengar desakan supir. Setelah menebak ular piton, dia kembali sadar dan keluar dari mobil untuk menjelaskan tujuannya. Seorang petugas polisi membawanya ke kamar mayat. Setelah membuka pintu, orang pertama yang terlihat adalah pendeta. Mata Dewi merah dan bengkak. Rupanya baru saja menangis. Mereka melihat surat yang ditulis oleh Shen Yanan. Aku tahu bahwa Shen Yanan memalsukan kematian dan menjauh dari sini. Tapi aku tidak bisa tidak menyalahkan Bai Wei. Jika bukan karena dia, Shen Yanan juga tidak perlu mati suri. Yu Baiwei melihat pemandangan ini. Tiba-tiba saja, tidak ada. Dia tidak bisa mengambil langkah itu lagi. Aku tidak berani melihat mayat di depanku. Abu Shen Yanan dibawa pergi dan dikubur oleh ayah dan ibu Shen. Tapi itu dibawa pergi oleh Yu Baiwei di tengah jalan. Awalnya, Pastor Shen dan Ibu Shen masih membuat masalah. Tapi aku tak mau melepaskan apapun. Setiap kali aku ingin mendapatkan abuku kembali. Kecuali aku mati. Berakhir. Yu Baiwei pindah dari bekas villa. Ketika memilah hal. Menemukan sesuatu yang mewakili kenangan antara 2 orang. Semuanya hilang. Mengingat ulah Shen Mian, An sebelumnya. Meskipun kecelakaan mobil itu dinyatakan kecelakaan. Tapi dia bersikukuh bahwa itu tak mungkin kecelakaan. Itu sudah direncanakan. Semua Shen Mian An akan menolak untuk memiliki kemesraan dengannya. Aku juga ingin mendorongnya ke sisi Chu Yanfeng. Di dalam kamar, Yu Baiwei duduk di tanah dan memeluk Guci. Di sebelahnya ada botol anggur yang dituangkan. Mata penuh kenangan dan kesedihan. Ironis tentang perilakunya sebelumnya terhadap Shen Yan An. Awalnya, Shen Ye An menjelaskannya dengan jelas. Mengapa dia tidak menyadarinya? Seteguk roh lagi masuk ke tenggorokan.
Rasa sakit perlahan merayap ke seluruh tubuh. Dia menutup matanya dan menyentuh guci. Aku melihat Shen Yanan muncul di depanku. Shen Yan puas dengan Bai Weichen dalam mimpinya. Tiba-tiba pintu ruangan didorong terbuka. Cahaya menyinari ruangan yang redup. Membuatnya memicingkan matanya melihat orang di depannya. Chu Yanfeng panik ketika melihat kemunculan ruangan itu. Melangkah dan bergegas ke arahnya. Aku ingin mengambil apa yang ada di pelukannya dan mengangkatnya. Bai Wei menjelaskannya dalam satu kalimat. Membuatnya mengenali orang di depannya. Tanpa sadar menghindarinya. Pegang barang-barang dengan kuat di pelukanmu. Dia waspada dan membuat Chu Yanfeng merasa tertekan. Melihat wajahnya yang lesu dan matanya yang merah. Suara itu juga melembut, Bai Wei. Kau akan hancur seperti ini. Turunkan dia dulu. Haruskah kita ke rumah sakit? Mendengarnya. Matanya bergerak dan dia menatap Chu Yanfeng. Berkata dengan tenang, kau tahu, kan? Chu Yanfeng dapat mendengar jejak pertanyaan. Mengetahui bahwa Shen Mian, An sudah memutuskan untuk pergi. Aku menyimpannya dalam kegelapan. Chu Yanfeng ditanya dengan kasar olehnya. Butuh waktu lama bagiku untuk memahami maksudnya. Keluhan sesaat. Bisikan Bai Wei. Aku tidak tahu. Saat itu, saudara Nian An menemukanku sendiri. Katakan untuk membuat janji. Apa yang disepakati? Yu Bai Wei mengerti maksudnya. Melihat Chu Yanfeng dengan mata dingin. Dia belum pernah melihat mata seperti itu. Mengepalkan tanpa sadar. Akhirnya, itu benar-benar tertarik dalam tatapan tajam ini. Pada akhirnya, dia tidak lupa memohon untuk dirinya sendiri Bai Wei. Aku sangat menyukaimu. Tapi aku benar-benar tidak mengincarnya pada akhirnya. Bai Wei, kalian berdua dipaksa olehnya. Kamu juga tidak mencintainya. Dan sekarang dia sudah mati. Kamu juga bebas. Anda harus bahagia, bukan? Suara itu baru saja jatuh. Tangan Yu Bai Wei mencapai batang lehernya. Siapa bilang aku tidak mencintainya? Mata Chu Yanfeng terjepit dan merah. Tidak bisa berkata-kata. Air mata memenuhi mata. Air mata besar mengalir di pergelangan tangannya. Aku kembali sadar dan melepaskannya dengan keras. Untuk waktu yang lama, Bai Wei meninggal. Singkirkan rasa dingin itu dan pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Yu Bai Wei tidak mengerti mengapa Chu Yanbei menangis. Saya akan merasa buruk. Tapi dia tahu dia tidak mencintainya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerangnya sekarang. Sama seperti sebelumnya dia selalu kehilangan akal karena dia. Diabaikan lagi dan lagi karena dia. Seperti Shen Yan. Dia tidak ingin melawan Shen Yan setiap saat. Tapi setiap saat. Tanpa sadar mengubah artinya. Dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya sendiri. Saya tidak bisa mengendalikan kata-kata dan perbuatan saya. Sampai Shen Yan An meninggal. Apa yang tersembunyi di hati tidak terungkap. Dia juga melihat ke dalam hatinya sendiri. Saya tidak mengerti kursi saya sebelumnya. Momen ini. Rasa bersalah merayap dari lubuk hatiku. 4 tahun kemudian. Di sebuah kafe yang terletak di luar negara X. Menatap telepon. Lihat keseimbangan ekstra dalam pesan. Saya akhirnya tidak bisa tidak menelepon orang tua saya. Aku tahu kau mengkhawatirkanku. Ada baiknya membuka kafe di luar sekolah. Penghasilannya stabil. Berhenti memikirkanku. Saya sangat tidak berdaya untuk mengubah nama saya menjadi Shen Xingzhou 4 tahun lalu dan datang ke sini. Orang tua saya khawatir saya tidak baik-baik saja. Mentransfer saya dolar yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Dia menggunakan uang itu untuk membuka kafe. Sudah lama sekali. Meskipun saya di negara X. Tapi saya selalu memperhatikan informasi domestik. Saya tahu apa yang terjadi dalam 4 tahun terakhir dan ibu saya meninggal. Atau karena Bai Wei menjadi elit bisnis? Sehari sebelumnya. Aku menyesal tidak melihatnya untuk terakhir kalinya. Lagi pula, aku juga tidak bisa muncul. Yu Bai Wei luar biasa. Seperti yang tertulis di plot aslinya. Aku telah mengurangi segala macam koneksi dengan negara. Jika dia tahu. Semua usahaku sia-sia. Satu-satunya keraguan adalah plot aslinya. Saat ini, dia sudah bersama Chu Yanfeng. Berita yang saya tahu adalah dia telah melajang selama 4 tahun.
Bawalah Gucci saya bersamamu setiap hari. Orang-orang di sekitarnya mengatakan dia memiliki hubungan yang panjang. Saya selalu merasa dia punya niat lain. Dan aku agak menghindar dari itu. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Secara tidak sadar menoleh. Aku bertemu dengan mata yang familiar itu. Bos punya cangkir. Tapi dia menghindari suara yang dikenalnya. Aku tahu suara siapa itu dengan mata tertutup. Jantung berdebar kencang, tutup telepon dan tetap diam. Bos Yu Baiwei sengaja menaikkan volume suara dan memanggil. Dengan panik aku menutup telepon. Sedikit penyesalan. Saya sudah tahu ada lebih banyak kontak. Dia akan tahu aku tidak mati cepat atau lambat. Saya tidak berharap dia mengetahuinya begitu cepat. Itu membuatku lengah. Aku berpura-pura tenang. Menunjuk tanda penangguhan bisnis. Bisikan bahwa hari ini libur. Tidak ada tamu. Yu Bai tertawa pelan. Ambil plakat dan biarkan aku melihat. Ini dalam bisnis, dan beberapa karakter besar muncul di depan saya. Bukankah penangguhan bisnis untuk dilihat pelanggan? Saya baru sadar saya lupa membalik plakat. Tiba-tiba tampak malu. Ambil mereknya dan gantung lagi. Tidak apa-apa sekarang. Wanita ini. Zhou Guang tutup untuk bisnis. Mau kopi? Silakan ganti toko. Bambo tamu lain. Tundukkan kepala Anda dan sibuklah dengan bisnis Anda sendiri. Orang di depanmu masih menolak untuk pergi. Saya baru saja akan berbicara lagi. Yu Baiwei adalah orang pertama yang mengatakan bos. Saya melihat Anda terlihat akrab. Tubuhku perlahan berhenti bergerak. Diam. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dia menatap wajahku dan tidak bisa membuat keputusan. Lagi pula, aku melihat abuku. Apakah Shen Yanan atau pejalan kaki serupa? Aku mencoba meyakinkannya. Nona drama. Tidakkah menurut Anda metode penjemputan ini bodoh? Tidak, bukan itu maksudku. Dia tidak ragu-ragu dan ingin membuktikan sesuatu. Aku hanya ingin dia keluar dari sini. Aku tidak mendengarkannya dengan seksama. Usir saja dia. Tidak ada cara lain. Ia mundur selangkah, bos. Apa kau buka besok? Aku lega melihatnya kembali menunduk. Ragu-ragu sejenak. Aku takut ia tak menyadarinya dan aku khawatir ia akan curiga. Setelah memikirkannya, aku mengatakan bahwa sekolah libur 2 hari ini. Tak banyak tamu. Belum tentu membuka pintu. Kata-kata penolakan jatuh ke telinganya, tapi maknanya berubah. Ia mengatakan apa yang kau maksud dengan dirinya sendiri. Pintu akan terbuka ketika ada banyak tamu. Suara itu jatuh begitu saja. Mau tak mau aku mendongak menatapnya. Aku bergegas turun lagi dan ingin minum kopi. Ada banyak di dekatnya. Tak perlu berjaga di sini. Entah apa yang terjadi pada Bai Wei dalam 4 tahun terakhir. Hari mulai berat sekarang. Kusembunyikan keraguan di hatiku. Dia masih berdiri di sana menunggu jawabanku. Aku mengangguk tak berdaya. Dia pergi sambil tersenyum. Aku tidak mengerti apa ini. Sampai dia pergi. Aku baru saja kembali bertelepon dengan orang tuaku. Segera terhubung. Xing Zhou, apa yang baru saja terjadi? Yu Baiwei menemukanku. Apa yang telah terjadi dengan orang tuaku dalam beberapa tahun terakhir? Aku melihat dia telah berubah. Dan aku mengusap alisku. Situasi ini membuatku pusing dan hening sejenak. Ayahku dengan ragu-ragu menanyakan alasan perabotannya padaku. Tanyakan lagi setelah 4 tahun. Tidak ada yang disembunyikan. Anggap ini sebagai mimpi. Awalnya, orang tua tidak setuju. Bukan miskin tanpa alasan. Bukan karena dia tidak pantas untukku. Saat itu, mereka hanya memutuskan untuk tidak mencintaiku tanpa alasan. Jika aku memaksanya seperti ini, dia akan menderita pada akhirnya. Aku dilatih dengan cermat oleh mereka berdua. Anak itu tak ingin aku menderita meski aku tahu akhirnya. Aku keras kepala dulu. Mengidentikinya. Baru kemudian aku sadar bahwa kedua orang tuaku benar. Kini sikap mereka juga berubah drastis. Perahu selama ini. Kami menyaksikan Bai Wei berjalan turun ke bumi hingga saat ini. Kau bisa merasakan cintanya padamu. Sejak kau memperlakukannya sebagai mimpi. Kenapa kau tak kembali dan mari kita hadapi bersama? Suara ayah jatuh begitu saja.
Ibu, lanjutkan. Ya. Berperahu. Dia juga menemukanmu sekarang. Sudah 4 tahun. Kumohon kembalilah. Bisakah kita menghadapinya bersama? Aku tak menjawab langsung. Aku mendengarnya dan menganggapnya konyol. Yu Baiwei mencintaiku. Tidak akan percaya. 5 tahun bersama. Selama aku merasa bahwa Yu Baiwei mencintaiku setengah. Aku tidak akan memilih mati suri. Sekarang dia tidak bersama Chu Yanfeng yang ditakdirkan. Hanya dengan menjaga Abu siang dan malam, aku tahu bahwa dia mencintaiku. Mungkinkah dia tidak percaya aku benar-benar mati? Memilih untuk mencari tahu kebenaran. Ketika kebenaran terungkap, dia masih akan kembali ke sisi Chu Yanfeng. Malam tanpa tidur kali ini. Aku tertidur ketika hari terang. Hari sudah sore ketika aku bangun lagi. Aku tidak tahu mengapa. Tidur ini ekstra harum. Itu membuatku sedikit bingung antara mimpi dan kenyataan. Aku bermimpi di tempat tidur untuk waktu yang lama. Homing. Aku bangun dengan tergesa-gesa dan pergi ke kafe. Benar saja. Yu Baiwei berdiri di luar pintu, dan beberapa pelanggan tetap juga ada di sana. Masuk akal bahwa dia mengatakan bahwa itu mungkin tidak buka untuk bisnis akhir-akhir ini. Tidak begitu banyak orang. Bahkan jika hanya ada beberapa yang tersebar. Tapi berkumpul begitu rapi hari ini. Jangan dipikirkan. Itu ditemukan oleh Yu Baiwei. Yu Baiwei melihatnya sekilas dari kerumunan. Senyum muncul di wajahnya yang rendah. Dia melangkah maju. Berarti, bos, kamu masih di sini. Saat aku melihat Yu Baiwei, aku hilaf. Itu bukan mimpi. Ingatan bingung lagi. Segera kembali normal. Sambut para tamu secara bergantian. Keluarkan kunci dan buka pintu. Bergegas membuka pintu dan dia mengikuti. Aku tidak bisa menahan marah dan mudah tersinggung. Aku jelas telah pergi. Beri ruang untuk mereka berdua. Jangan tinggal bersama. Untuk apa kamu mencariku? Toko sedang ramai. Aku sedang duduk sambil minum kopi. Rasanya agak aneh. Setelah Yu Baiwei muncul. Ingatanku yang kalut membuatku lupa bahwa aku mati suri. Untungnya, perasaan ini tidak berlangsung lama. Akhirnya, aku menentukan bahwa sumbernya adalah Bai Wei. Dia sedang duduk di konter dan meminta tamu. Mudah baginya untuk bersembunyi dari secangkir kopi ini. Ini akan segera siap. Beri dia kopimu. Pinjam secangkir. Dan alih-alih minum, dia malah menatap lurus ke arahku. Namaku Yu Bai Wei. Halo Nona Yu, aku tidak mengubah wajahku. Aku benar-benar seperti tidak mengenalnya. Reaksiku membuat Yu Baiwei kehilangan kesabaran. Dia sudah menyelidiki sebelum datang ke negara X. Dia menemukan sesuatu yang salah dengan keluarga Shen 1,5 bulan yang lalu. Ketika aku pertama kali melihat mereka dari kantor polisi. Aku tidak menyadari mereka telah kehilangan seorang anak. Awalnya kupikir aku hanya mengubur sakit hati jauh di dalam hatiku. Sampai beberapa hari yang lalu. Menemukan. Dana keluarga Shen selalu mengirim uang devisa ke luar negeri secara teratur. Sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia. Wajah serupa Shenian An Shen Xingzhou. Bentuk tubuh serupa. Usia serupa. Satu menghilang, satu lagi muncul kembali. Jika kemiripan itu kebetulan. Begitu banyak kesamaan. Dan mereka datang dengan jawabannya. Dia membuka mulutnya dengan pasti Shenianan. Berapa lama Anda akan bersembunyi? Dan aku menatapnya. Ada kebingungan di matamu, Nona Yu, kamu telah salah mengira orang itu. Namaku Shen Xingzhou. Anda juga bisa memanggilku ayah. Aku menggigit sampai mati. Apa yang bisa Anda lakukan dengan saya? Identitas sebelumnya mati sedini 4 tahun yang lalu. Hanya Shen Xingzhou yang ada di sini. Yu Baiwei tertawa marah mendengar kata-kata ini. Shen Xingzhou adalah seorang yatim piatu. Datang ke sini 4 tahun lalu untuk mencari kerabat. Memang ada orang yang lebih dekat. Tapi dia bukan eks orang. Tidak ada yang benar-benar bertemu kerabat ini. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Anda memiliki kontak pribadi yang dekat dengan keluarga Shen, orang terkaya di negara X. Setiap beberapa bulan. Bisakah Anda menjelaskan mengirim uang kepada Anda? Dengarkan dia. Aku menelan dan menyelidiki dengan sangat hati-hati.
Ketika kita bersama, kita tidak begitu peduli padaku. Jika Anda mengubah identitas Anda dapat memeriksanya terbalik. Saya sedang terburu-buru dan Anda dipersilakan untuk berbicara, Nona Yu. Kami tidak memiliki keluhan. Anda masih menyelidiki saya. Siapa yang saya hubungi tidak ada hubungannya dengan Anda. Bailey Wei tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Aku berhenti sejenak dan mengatakan bahwa Shen Jia telah membantuku. Kau curiga dan mengambil begitu banyak uang. Kau punya motif tersembunyi. Dia pikir itu akan membuatku melepaskannya. Tapi aku meliriknya. Bertanyalah padaku dengan keraguan, walau kau punya motif tersembunyi. Juga Shen Jia yang menyusahkanku. Bukan giliranmu untuk mengatakan. Dalam kapasitas apa kau menanyaiku? Paman Shen dan teman Bibi Shen. Atau objek perawatan anaknya yang telah lama meninggal. Kalimat ini menyakiti hati Yu Baiwei. Seketika mata merah. Bibir yang membelit. Dia menatapku tajam. Berpaling. Punggungnya memancarkan hawa sejuk. Bau perkiraan. Aku menggerakkan bibirku. Kurasa apa yang baru saja kukatakan terlalu berlebihan. Pada akhirnya, dia tidak bersuara untuk menghentikannya. Dalam 4 tahun sebelumnya berpacaran. Yu Baiwei selalu berpikir begitu. Dia sendiri yang sering mengatakannya. Kenapa harus repot-repot berpura-pura menyedihkan lagi? Aku juga tahu. Yu Baiwei bisa menemukanku. Aku tidak akan menyerah karena hari ini. Sekarang jika aku ingin kedamaian. Hanya tempat lain. Sayang sekali toko ini. Menemaniku selama 4 tahun. Terganggu dengan kemunculan Yu Baiwei. Aku pergi ke pintu. Untuk mencegah Yu Baiwei tidak menyerah di luar. Aku tidak memilih untuk pulang. Mereka mengunci kafe. Perlahan naik ke lantai atas ke kamar istirahat. Sampai saat ini di tempat tidur. Aku tidak tahu mengapa dia melakukannya. Balas dendam padaku karena telah membelinya. Aku juga memberinya kompensasi. Dan dia berjanji. Terbaik dari kedua dunia. Tidak peduli seberapa besar kamu membenciku. Itu dihapuskan saat aku mati. Aku tidak mengerti. Hanya tidak mau. Dia tertidur lagi dan keluar dari pintu untuk keluar selama minggu percobaan. Seperti yang diharapkan, Bai Wei tidak meninggalkannya duduk di dalam mobil. Campuran rasa di dalam. Objek asuh. Apakah itu siapa aku di dalam hatinya? Informasi transfer Yao Guang telah dirilis. Pemilik baru juga ingin membuka kafe. Hanya meninggalkan semuanya di toko. Ini cukup cepat. Yu Baiwei bahkan tidak melihat bagaimana aku pergi. Tepat. Dia bahkan lebih yakin bahwa Shen Xingzhou adalah Shen Mianan. Saya awalnya ingin meninggalkan negara X ke negara lain. Saya tidak menyangka akan diblokir di bandara oleh Yu Baiwei. Jika Anda bukan karena Shen Mianan. Apa yang kamu sembunyikan? Sampai sekarang. Yu Baiwei masih tidak mengerti. Mengapa aku memalsukan kematian dan meninggalkannya? Menghadapi keraguannya. Aku sedikit linglung. Apa yang aku sembunyikan? Kenangan di kepalaku berantakan. Bibirku memutih saat jam pelajaran berlangsung, kumohon. Lemas. Yu Baiwei terkena kitab perubahan di depannya. Melihatku yang jatuh ke tanah. Cepat bantu aku Nianan, jangan takut. Ayo kita ke rumah sakit. Jauh lebih lembut. Aku menggeleng. Aku ingin pulang. Yu Bai menghela napas lega. Tapi dengar aku ingin pulang. Tiba-tiba sedikit bingung. Entah rumah mana yang aku bicarakan sebentar. Dan aku melihat betapa kewalahan dia. Hanya menghela napas. Mengatakan untuk membiarkan saya pergi ke kantor tiket untuk membeli tiket pulang ke rumah. Yu Baiwei juga membeli satu ketika dia melihat ini. Mengapa Anda mencari saya? Saya tidak bersembunyi lagi di pesawat. Saya sudah lama percaya bahwa Yu Baiwei melihat identitas saya. Ada alasan lain mengapa saya memutuskan untuk kembali ke Cina. Dari saat Yu Baiwei muncul kembali. Ingatanku sedang direkonstruksi. Aku takut aku akan benar-benar lupa siapa diriku. Takut melupakan segalanya sebelumnya. Dan orang tuaku yang telah mengkhawatirkanku. Yu Baiwei menatapku dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan yang telah membuatnya bingung sejak lama. Mengapa kamu memilih pergi dengan cara ini sejak awal? Pertanyaanku.
Kamu jawab dulu. Dan aku mengusap alisku. Aku hanya merasa sakit kepala di bawah jeratan. Diam untuk waktu yang lama. Yu Baiwei adalah orang pertama yang berbicara. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin melihat apakah kamu melihatku tanpa aku. Lebih bahagia jadi tidak menginginkanku. Aku tidak tahan dengan hari-hari tanpamu. Pengakuannya ditelan dalam diam. Hanya ini kata-kata yang bisa aku ucapkan. Yu Baiwei tertegun. Aku tidak tahu mengapa aku dikendalikan. Aku membuka mulut dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Percakapan dengan pelancong lain. Membuktikan bahwa pendengaranku baik-baik saja. Tapi mulut orang di depannya membuka dan menutup. Dan aku tidak bisa mendengar apapun. Sejenak aku teringat diriku sendiri. Kenangan direkonstruksi. Kilasan inspirasi. Aku mengerti akar penyebabnya. Kita hanya bisa mengikuti alur aslinya. Akhir cerita Nan Pei Shen Yanan adalah kematian. Aku mengganti namaku menjadi Shen Xingzhou dan pergi. Jadi aku baik-baik saja. Tapi Shen Yanan meninggal. Jadi Yu Baiwei menemukanku. Ketika dia mengatakan aku adalah Shen Yanan. Aku memiliki gangguan ingatan. Lambat laun lupa siapa aku. Memperlakukan diriku sebagai Shen Xingzhou yang asli. Yu Baiwei adalah pahlawan wanita. Protagonis wanita ditakdirkan untuk bersama protagonis pria. Karena itu, dia tidak bisa mencintai orang lain. Tidak bisa mencintai orang lain. Bahkan jika kamu benar-benar mencintai, kamu akan diubah secara paksa kembali. Aku bisa kembali ke rumah. Hanya saja tidak ada hasil di antara kita. Karena di dunia Baiwei, aku sudah lama meninggal. Pendaratan pesawat. Aku tidak tinggal lagi. Aku tidak melihat kembali ke Yu Baiwei. Dia ingin mengejarku. Dan mereka tidak bisa menggerakkan kaki mereka. Melihatku melangkah semakin jauh sampai aku menghilang. Chu Yanfeng, berpakaian gunung putih, melambai kepadanya, Baiwei. Aku sudah mendapatkanmu. Apakah kamu membawa hadiah dalam perjalanan bisnismu? Yu Baiwei. Melihat Chu Yanfeng, yang telah lama bersembunyi, muncul. Sedikit aneh di hatiku. Aku mendengarnya mendefinisikan pergi ke luar negeri sebagai perjalanan bisnis. Terampil meminta hadiah. Keanehan lebih kuat. 4 tahun lalu, saya menemukan bahwa dia menjebak Shen Yanan. Biarkan dia pergi, sudah lama dia tidak muncul. Seperti cermin pecah. Tidak ada perbaikan, tetapi anehnya telah dipulihkan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang paling penting sekarang adalah jangan menjadi boneka orang lain. Kaki yang terperangkap barusan. Saat puncak Chu Yan mendekat, perlahan-lahan terurai. Sepertinya mengerti mengapa saya pergi. Sekarang dia merasa dia perlu berubah. Suara Chu Yanfeng mengelilingi telinganya. Tidak bisa menahan sakit kepala. Tiba-tiba berhenti dan menatap Chu Yanfeng. Dingin katakan diam. Bisakah kamu diam? Aku muak dengan teguran tiba-tiba. Chu Yanfeng berhenti. Menunjukkan keluhan. Baiwei terlalu lelah. Ayo kembali. Dia hendak berpegangan tangan. Tapi dia dibuang oleh Baiwei. Dia ingin bicara. Yu Baiwei mengabaikannya. Bergegas keluar dari bandara. Supir membukakan pintu untuk Yu Baiwei. Dia masuk ke dalam mobil dan dia menutup matanya. Aku tidak bisa melihat keluhan Chu Yanfeng. Dan dia menyembunyikan keluhannya. Aku tidak bisa tidak mengutuk dalam hati bahwa aku menyalahkan orang itu. Tidak mudah mati. Sejak aku mati, Yu Baiwei memperlakukannya seperti orang yang berbeda. Jelas aku tidak akan menolaknya sebelumnya. Dia benar-benar berpikir aku ingin membantunya. Entahlah. Sulit bagi siapapun. Dia sudah mati. Tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Setelah Chu Yanfeng mengeluh, dia tidak punya pilihan selain mati. Itu juga menjadi tempat yang tak tersentuh di hati Baiwei. Segera dia menemukan dirinya salah. Mobil diparkir di pintu masuk villa Baiwei. Yu Baiwei turun dari bus tapi tidak pulang. Menuju ke arah lain. Chu Yanfeng tercengang. Keluar dari mobil dan ikuti. Baiwei, kamu mau kemana? Yu Baiwei yang berjalan di depan tidak menjawabnya. Chu Yanfeng tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang. Ini semakin buruk. Dia mengetahui bahwa Yu Baiwei akan pergi ke keluarga Shen.
Setelah Shen Mian, An meninggal. Hubungan Yu Baiwei dan keluarga Shen sangat kaku. Saya belum pernah ke keluarga Shen. Saya baru pulang dari perjalanan bisnis hari ini dan tiba-tiba pergi ke keluarga Shen. Villa Yu Baiwei dan villa keluarga Shen. Meskipun berlawanan arah, tapi tidak jauh. Keduanya tidak pergi lama sebelum mereka tiba di ruang tamu villa keluarga Shen. Aku sudah pulang. Orang tuaku mengelilingiku dan bertanya padaku. Aku tersenyum dan menjawab. Pada saat ini, Wen Ling ingat bahwa pelayan baru saja ingin membuka pintu. Tapi aku melihat orang di luar pintu frustrasi sejenak. Yu Baiwei menerobos masuk. Yu Baiwei masuk dan Chu Yanfeng mengikuti dari belakang. Para pelayan mengejar. Tapi aku tidak bisa menghentikan mereka berdua. Pintu ruang tamu tiba-tiba terbuka. Saya secara tidak sadar melihat ke belakang. Temui saja pemandangan keduanya. Shen Yanan, kamu belum mati. Saat kamu melihatku. Seru Chu Yanfeng. Kemudian muncul ledakan kemarahan. Jadi itu tujuanmu yang sebenarnya. Mari kita bicara tentang mencocokkan kita dulu untuk menstabilkanku dan pergi dengan kematian palsu. Menstabilkan posisi di hati Bai Wei. Pilih waktu yang tepat untuk pulang. Jadi kamu bisa mengambil Yu Bai Wei dariku. Chu Yanfeng menatapku. Kedengkian tersembunyi menyapu. Tatapannya jelas. Menarik perhatian orang tuaku. Tidak bisa tidak cemberut. Pelayan yang baru saja menyusul dengan cepat meminta maaf, Bu. Mereka berdua langsung menerobos masuk. Saya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Gelombang ibu. Ia menghela napas lega. Berhenti sekarang. Saat Anda menutup pintu. Aku menatap mereka berdua. Nona Sukamiyu. Postur besar Tuan Chu. Aku tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan. Yu Baiwei tahu dia tidak sopan. Tapi dia juga tahu jika yang biasa-biasa saja melaporkan. Tentu tidak akan melihatku maaf. Nian, aku ingin berbicara denganmu. Tidak ada lagi. Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berpikir bahwa Chu Yanfeng masih mengikuti. Sedikit mudah tersinggung. Saya tidak berpikir begitu sebelumnya. Sekarang dia seperti plester anjing. Tidak bisa menyingkirkannya. Dia berbalik untuk melihat Chu Yanfeng. Ada ketidaksabaran di matamu, apa yang kamu lakukan denganku? Apa yang kamu lakukan? Dikecualikan lagi. Chu Yanfeng dianiaya lagi. Dia hanya terlalu mencintainya untuk kehilangan dia. Tapi sekarang aku bahkan tidak ingin mengikutinya. Bertahun-tahun. Dia selalu menyukai dirinya sendiri. Untuk mencegah ikan mengayunkan ekornya dan membenci diri mereka sendiri. Chu Yanfeng masih memilih untuk pergi dari sini. Tunggu di luar villa. Dia berkeliaran di luar villa. Setelah mengobrol seperti ini, dia bisa langsung melihat orang tuanya di rumah saling memandang. Dia berbalik dan melihat bahwa Yu Baiwei dan aku menemui jalan buntu. Sang ayah sendiri yang memecah keheningan. Kami berdua memiliki sesuatu untuk dilakukan. Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Jangan selalu marah. Setelah berbicara, dia meninggalkan ruang tamu tanpa menunggu tanggapan kami. Itu hanya kami berdua. Diam untuk waktu yang lama. Yu Baiwei baru saja membuka mulutnya untuk membacaan. Suaraku langsung terganggu olehku. Aku membelimu, dan kamu selalu kedinginan. Sudah berakhir sekarang. Kami belum sampai. Di mana kita bisa saling memanggil itu. Terlebih lagi, Shen Yanan sudah mati. Sekarang hanya ada keluarga Shen, Yang Zi, Shen Xingzhou. Melihat bahwa saya ingin menarik garis dengannya di mana-mana. Hati Yu Baiwei sakit. Rasa pahit menyebar di mulut. Bibir bergerak dan bergerak. Sulit untuk membuka mulutmu. Aku tahu aku terlalu keras kepala sebelumnya. Tidak mau mengakui hubungan ini. Itu karena aku merasa tidak terhormat. Lalu aku mendengar pelajaran kematianmu. Aku hanya mengerti hatiku. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya terlalu bodoh. Nian An, percayalah. Saya sangat mencintai kamu. Aku belum selesai. Aku menyela lagi. Kau mencintai saya. Kemudian Yu Baiwei tercengang. Tidak mengerti apa yang saya maksud. Saya memiliki wajah yang dingin. Tidak ada emosi. Shen Yanan, yang terjerat dengan Yu Baiwei sampai akhir.
Hanya ada satu akhir. Itu adalah kematian. Yu Baiwei, tidak bisakah kamu merasakannya? Saya ingat semua yang ada di pesawat. Saya juga percaya padanya bahkan jika dia tidak tahu ingatan yang terbangun. Aku tidak merasakannya. Aku pingsan karena gangguan ingatan. Tapi dia tidak bisa berkata-kata. Cukup untuk membuktikan bahwa dunia ini salah. Yu Baiwei. Perasaan mengendalikan semuanya kembali ke pikiran. Bibir bergetar. Tidak bisa berkata-kata. Dia sudah memperhatikan. Tapi dia tidak mau menerima takdirnya. Dia memiliki seseorang untuk dicintai. Dia tidak ingin ada yang mengendalikan hidupnya. Niangang memanggil. Hanya memikirkan kata-kataku. Shen Yanan, yang terjerat dengan Yu Baiwei sampai akhir, hanya akan mati. Jadi dia memaksakan diri untuk mengganti namanya. Ketika saya melihat saya lagi, saya penuh dengan tekad. Kamu menungguku. Aku akan berlari padamu tanpa ragu-ragu. Pada hari itu, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Dan aku menatapnya dengan tekad yang luar biasa. Tertegun dan tidak berbicara. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk datang ke hari ini. Tidak dikendalikan oleh skrip. Itu tidak harus dihapus. Jangan lihat dia mencintai orang lain. Saya selalu berpikir saya bisa menerima akhir ini. Sekarang Yu Baiwei mengatakan sesuatu seperti ini. Dan ada secercah harapan dalam diriku. Yu Baiwei berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Aku menundukkan kepalaku sedikit melankolis. Tapi Yu Baiwei, aku sudah lama menunggumu. Tidak tahu apakah Anda benar-benar menyukai saya? Atau perlakukan obsesi sebagai cinta? Kenapa aku tidak pernah merasakan cintamu padaku? Aku berbisik pada diriku sendiri. Orang tua tidak mendengar gerakan. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat punggungku. Tidak bisa tidak merasa menyesal. Kedua pria itu melangkah ke arahku. Berbisik untuk membujuk Nianan. Ada apa? Kalian bertengkar lagi? Aku hanya sedikit tersesat. Dengarkan kekhawatiran ibumu. Tidak bisa mengendalikan emosiku lagi. Terkubur dalam rasa sakit. Orang tua tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya ingin kenyamanan, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saling pandang dengan panik. Membujuk tanpa daya dan hati-hati. Berpikir sejenak. Saya memiliki air mata di mata saya, orang tua saya. Jika mimpi yang saya sebutkan itu benar. Apa yang harus kulakukan? Keduanya tiba-tiba menyadari. Ternyata aku sedih karena mimpi itu. Dan itu agak lucu. Karena mimpi ini. Kematian palsu dan pergi ke luar negeri untuk hidup sendiri selama 4 tahun. Ini sudah luar biasa. Sekarang saya akhirnya bersedia untuk kembali. Aku masih menyimpan mimpi itu di hatiku. Saat mataku bertemu dengan wajahku yang dirugikan. Kembali serius, Nian An. Apapun yang terjadi. Kami akan bersamamu. Ibu dan ayah akan selalu mencintaimu. Yu Baiwei keluar dari dalam rumah. Saya melihat Chu Yanfeng berjalan kembali dari garasi. Momen kenalan. Hati Chu Yanfeng menegang. Dia seharusnya tidak bisa melihatnya. Berpikir. Yu Baiwei menyipitkan matanya dan memindai Chu Yanfeng. Bertanya kepada Anda dengan suara rendah apa yang Anda lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Bosan dan berjalan-jalan. Chu Yanfeng menyentuh kepalanya dengan rasa bersalah. Berulang kali ditolak. Diverge dengan erat. Topik Baiwei. Kamu sudah selesai berbicara. Sudah larut. Ayo kembali. Sebutkan Shen Xingzhou. Chu Yanfeng ragu-ragu. Dia pernah melihat tubuh Shen Yanan sebelumnya. Bahkan jika itu tidak dapat dikenali. Tapi dia sangat mengingat wajah itu. Ini Shen Yanan. Tepat sekali. Villa itu memiliki wajah yang sama dengan Shen Yanan. Siapa itu lagi? Itu tidak mungkin hantu yang kembali dari kematian, kan? Baiwei Nian Ge bukan 4 tahun yang lalu. Yu Baiwei yang baru saja melirik Chu Yanfeng. Angkat kakimu dan berjalan keluar. Datang setelah dia. Peringatan bahwa dia bukan Shen Yanan. Ini keluarga Shen yang Zi Shen Xingzong. Chu Yanfeng menyingkirkan pikiranmu. Sesuatu akan terjadi padanya. Jangan bilang keluarga Shen tidak akan membiarkanmu pergi. Saya juga bisa melakukan beberapa hal.
Chu Yanfeng buru-buru menggelengkan kepalanya. Tersenyumlah dan katakan Bai Wei. Aku bukan orang seperti itu. Tidak akan melakukan hal seperti itu. Yu Bai Wei tidak menjawabnya. Berjalan sendiri. Chu Yanfeng mengikuti jejaknya. Saya memiliki sedikit pemikiran dalam pikiran. Yang Zi memperdalam dugaannya saat ini. Usia dan nama semuanya adalah putra keluarga Shen. Katakan tidak ada trik. Siapa yang akan percaya? Itu tidak akan terjadi secara kebetulan. Meskipun saya tidak tahu apa yang dia maksud. Tidak dapat disangkal bahwa dia pergi dengan mati suri. Ubah nama baru dan warisi lagi. Memilih untuk pergi. Kali ini kembali. Kembalilah dan terus berjuang untuk Bai Wei, tidak peduli siapa itu. Aku tidak akan membiarkan dia pergi ke sisi Bai Wei. Hanya ketika dia benar-benar meninggal, Bai Wei sedih untuk sementara waktu. Waktu menyembuhkan luka. Saat itu, Bai Wei hanya akan berada di sisiku. Cepat atau lambat akan jatuh cinta padaku. Chu Yanfeng melihat kembali ke villa. Bibir bengkok. Shen Yanan, kamu seharusnya sudah lama mati. Villa keluarga Shen, saya tidak mau menggunakan identitas saya. Orang tua tak berdaya. Tidak apa-apa untuk mengembalikannya. Nie An akan mengenali perjamuan itu dalam 2,5 hari. Publikasikan identitas Anda. Ini lebih nyaman. Aku tidak menolak. Saya tidak bisa tinggal di rumah sepanjang waktu. Bagaimanapun, Anda harus memiliki identitas yang tegak. Yu Bai Wei tidak pernah melihatku lagi setelah hari itu. Dia sedang mencari jalan. Segera. Kabar datang bahwa Shen Jia mengadakan perjamuan pengakuan. Saat menerima undangan, Yu Bai Wei ragu-ragu sejenak. Masih mengambilnya. Dia tahu dia ingin bertemu denganku. Bahkan jika Anda melihatnya dari kejauhan. Perjamuan diadakan di hotel paling mewah. Orang kaya dan berkuasa hadir selama proses. Tidak ada yang tahu Yang Zi ini. Tidak ada yang mendengar berita itu juga. Lihat saja mengemudinya. Shen Jia, Yang Zi ini sangat penting. Dan ini telah menimbulkan rasa ingin tahu. Ingin tahu. Apa Yang Zi yang bisa membuat perkiraan Shen Jia untuk waktu yang lama? Semua orang menunggu lebih awal. Semuanya sudah siap. Hanya menunggu protagonis keluar. Orang-orang berkumpul berpasangan dan bertiga. Mendorong cangkir dan mengeluh. Ada apa sebenarnya dengan Shen tua ini? Memanggil kami semua untuk memperkenalkan Yang Zi. Kami semua di sini. Dia terlambat. Ini. Siapa yang mengadakan pesta? Keluarga tuan rumah datang untuk menyambut para tamu terlebih dahulu. Ini bukan pertama kalinya Lao Shen melakukannya. Ada juga soket seperti itu. Yu Bai Wei di pojokan mendengarkan diskusi. Dia sedikit kesal. Detak jantung semakin kuat. Pendeta, Dewi dan aku tidak muncul. Sangat tidak normal. Tiba-tiba aku merasakan kelopak mataku berkedut parah. Sudah lama sekali. Para tamu semakin salah. Tidak ada yang muncul begitu lama. Tidak mungkin kecelakaan, kan? Hubungi dulu. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, silakan hubungi kami. Keluarkan ponsel Anda saat Anda berbicara. Baru saja akan menghubungi nomor. Sebuah pesan muncul pada siang hari ini. Kecelakaan mobil di Jalan Chunhe. 2 pria dan seorang wanita dilarikan ke rumah sakit. Polisi awalnya menentukan bahwa rem telah gagal. Jalan Chunhe adalah satu-satunya jalan bagi keluarga Shen untuk lewat. Jelas. Inilah 3 anggota keluarga Shen yang belum pernah muncul. Yu Bai bangkit dengan ganas. Li Zikuan berjalan keluar di telepon. Cari tahu siapa 3 orang dalam kecelakaan mobil itu. Di rumah sakit itu. Telepon berdering. Dia melihat bahwa itu adalah 3 dari keluarga Shen. Tanpa ragu. Butuh waktu 5 menit untuk berkendara langsung ke alamat yang dikirim oleh asisten. Yu Bai Wei dari Rumah Sakit Pusat Kota Z bertanya kepada perawat. Sampai kami berada di posisi kami dan langsung naik ke atas. Baru saja menjalani operasi. Tidak ada bahaya bagi kehidupan. Yu Bai Wei menarik napas lega. Dia merenungkan dengan seksama penyebab kecelakaan itu. Mobil keluarga besar seperti keluarga Shen harus dijaga. Tidak mungkin remnya akan blong. Hanya akan jadi buatan manusia. Pikiran tentang buatan manusia.
Segera muncul di benak Yu Baiwei. Hari itu, Chu Yanfeng keluar dari garasi Shen. Sesaat penyesalan dengan cepat muncul dari hati. Chu Yanfeng memendam kebencian terhadap Nie Anxin 4 tahun yang lalu. Sekarang kembali lagi. Bagaimana Anda bisa damai dan tidak melakukan apa-apa? Dan rasa bersalah Chu Yanfeng jelas. Mengapa Anda hanya marah dan tidak mencari tahu? Hanya lebih berhati-hati. Tidak akan begitu bencana. Setelah penyesalan, Louis tidak bisa lagi menekannya. Bagaimanapun, saya memperingatkan Chu Yanfeng. Jangan biarkan Nie An terluka. Karena tidak ada yang akan melepaskannya. Sekarang Chu Yanfeng menutup telinga. Dia benar-benar menempatkan ketiga keluarga Shen di rumah sakit. Yu Baiwei mengertakkan giginya dan Chu Yanfeng. Anda sangat baik. Setelah 5 hari di rumah sakit. Orang tua saya dan saya bangun satu demi satu. Melihat perawat bangun tanpa sadar ditemukan tepat waktu. Perawat meyakinkan saya disewa oleh Tuan Yu untuk merawat Anda. Orang tua Anda dirawat di sebelah. Jangan khawatir, Anda baru saja bangun. Ini belum pulih. Hati-hati jangan bergerak. Aku tidak bisa menyadari. Otak kacau. Dengarkan apa yang dia katakan atau berbaring dengan patuh. Lihat aku berbaring. Dia baru saja mengangkat telepon. Aku menelepon Yu Baiwei. Tuan Yu sudah bangun. Ada ruang utilitas di Villa Baiwei. Kecil dan gelap. Satu-satunya jendela yang bisa membiarkan cahaya masuk juga terhalang. Puing-puing yang disimpan dibuang. Untuk mencegah Chu Yanfeng melarikan diri dengan bantuan alat. Tangan Chu Yanfeng diikat. Kain juga dimasukkan ke dalam mulut. Bibir penuh kulit mati. Kabur. Berbaring canggung di sudut. Berpegangan pada kekuatan terakhir, merangkak ke arah Yu Baiwei. Melihatnya tanpa daya. Memohon padanya. Aku mendengar perawat. Dia menutup telepon dan menoleh ke Chu Yanfeng. Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum bahwa Chu Yanfeng. Beruntunglah, Xing Zhou dan Bibi Shen. Bibi Shen terbangun. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar ruang utilitas. Saya mengunci pintu secara langsung sebelum saya pergi ke rumah sakit dengan percaya diri. Cahaya terakhir di rumah itu juga dikunci oleh Bai Wei. Chu Yanfeng benar-benar dalam kegelapan. Ini ketakutan. Ini ketidakberdayaan. Ini adalah kebencian bahwa dia dan Yu Baiwei adalah kekasih masa kecil. Kecuali ibu. Dia adalah satu-satunya yang dia terima. Saya selalu berpikir. Dia adalah orang yang paling istimewa di hati Yu Baiwei. Kemudian, untuk menyelamatkan Ibu Yu, dia menjadi wanitaku. Meski begitu, orang yang paling dia sayangi di antara keduanya adalah Chu Yanfeng. Tapi Chu Yanfeng masih cemburu padaku. Dia menemani Yu Baiwei selama bertahun-tahun. Tidak menjadi miliknya. Aku bisa dengan mudah menempati 5 tahun di sisinya. Dia menjebakku lagi dan lagi. Aku ingin membuatmu merasa jijik. Ben mengikuti imajinasinya. Aku tidak menyangka akan mati. Jadi aku menjadi tempatnya yang tak tersentuh lagi. Dia sendiri hanya karena saat ini. Dia benar-benar jijik dengan Bai Wei. Bahkan di sisinya. Dia memperlakukannya lebih seperti udara. Ditunggu lagi selama 4 tahun. Kupikir aku mendapatkan keinginanku. Aku kembali lagi. Dia hanya ingin aku mati. Aku ingin keluargaku mati bersamaku. Ketahuan oleh Bai Wei. Sedemikian rupa sehingga aku terkunci dalam rumah yang gelap dan kumuh. Melihat matahari. Disiksa setiap hari. Air minum adalah kemewahan. Dia direduksi menjadi seperti ini. Keluarga kami aman dan sehat. Kesedihan dan kebencian Chu Yanfeng tidak bisa ditemukan. Menggertakkan gigimu. Seketika karat tidak memenuhi mulut. Tidak sadar, dia hanya merasa haus dalam pikirannya. Mengangkat tangan yang terikat dan menggigitnya dengan keras. Yu Baiwei tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik di jalan. Tiba-tiba dia melepaskannya. Kendaraan tiba-tiba kehilangan kendali. Menabrak pohon. Suara cempreng itu menggema. Karena kepala kelembaman menghantam setir. Ambiguitas. Dia hanya mendengar kaca retak seolah. Dan suara darah menetes. Aku sekarat. Saat kesadaran menghilang. Suara alarm di telingaku,
Protagonis pria dan wanita dalam bahaya. Tanda-tanda lemah. Dunia akan hancur. Pemeran utama wanita, pemeran utama pria. Siapa yang berbicara di telingamu? Apa maksudnya? Apakah itu halusinasi pendengaran? Terlambat untuk bereaksi. Yu Baiwei tertidur. Saat terbangun, Yu Baiwei di ruang kosong penuh kode. Kode mengambang di udara. Aku ingin menyentuh tapi menembus. Tiba-tiba lingkaran cahaya melayang ke kepala. Pindai dia. Tanda seru demi tanda seru pengecualian data. Perlu direset ulang. Reset dimulai tanpa sedikit pun emosi. Hanya mati rasa mekanis yang tersisa untuk menjalankan perintah. Memberi perintah. Yu Baiwei menyerang lagi dengan perasaan menggelitik yang familiar itu. Lalu aku merasa ingatanku telah dihapus secara paksa. Dia ngeri mendapati bahwa ingatan kita juga berubah. Ketidakberdayaan merayap masuk. Dia ingin melarikan diri. Tapi sekeras apapun kamu mencoba, itu tidak akan membantu. Ingin menolak. Tapi dia sama sekali tidak bisa menyentuh aperture. Yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin ketakutan. Kerusakan emosi utama pria dan wanita. Perlu diatur ulang. Protagonis wanita memiliki perasaan terhadap pasangan pria. Perlu diatur ulang. Protagonis wanita ingin membunuh protagonis pria. Perlu diatur ulang. Kata demi kata, Yu Baiwei mengerti. Menatap. Mengertakkan gigi, ternyata kamu mengendalikanku. Protagonis wanita adalah bahwa saya ingin membunuh protagonis pria. Pemeran utama pria itu adalah Chu Yanfeng. Pasangan pria adalah Shen Yanan. Jelas mendengarnya. Kartu sistem. Kemudian mulai lagi. Saya bertanggung jawab untuk menjaga dunia tetap berjalan. Tidak akan menjawab pertanyaan apapun. Adegan ini mengkonfirmasi dugaan Yu Baiwei. Dia hanya menganggapnya konyol. Hidupmu sebenarnya dikendalikan. Tiba-tiba aku teringat apa yang kudengar sebelum pingsan. Protagonis pria dan wanita alarm dalam bahaya. Tanda-tanda lemah. Dunia akan hancur. Jadi aku tidak mendengar suara-suara. Memang, mereka semua dalam bahaya. Dunia tidak bisa terus berjalan sebelum menepi untuk memeriksa. Memikirkan hal ini, mata Bai Wei bergerak. Dia mengira aku telah memalsukan kematianku sekali. Tidak bisa dikendalikan. Dia harus mengikutinya saja. Belum menemukan kesempatan yang tepat. Alhasil, kesempatan ini dipersembahkan kepadanya. Karena mereka semua mati, maka dunia akan runtuh. Dan hal ini hanya peduli jika dunia bekerja dengan benar. Maka dia secara alami akan memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Kamu lepaskan aku. Aku juga tidak ingin dikendalikan olehmu. Pahlawan apa? Aku hanya ingin bersama Shen Yanan. Yu Baiwei bernapas dengan cepat. Takut sistem akan memaksanya untuk mengatur ulang ingatannya. Jika aku benar-benar membiarkan dia melupakanku. Menjadi boneka yang dikendalikan. Lebih baik biarkan dia mati. Aperture berkedip. Sepertinya aku tidak mengerti maksudnya. Kemudian Yu Baiwei berbicara lagi. Kamu bisa mengatur ulang ingatanku. Tapi kamu tidak bisa mengatur ulang cintaku pada Shen Yanan. Bahkan jika aku harus melupakan. Setelah aku pergi. Pada akhirnya aku akan mengingat kata-kata yang memaksaku saat itu. Aku pasti akan memilih bunuh diri. Beberapa saat hening. Ia hanya membuka mulut, bukan suara mekanis, lambat laun melembut. Bukankah itu bagus? Kau bisa memiliki semuanya. Ada kesempatan dan kekayaan tak berujung. Hanya cintai protagonis priamu. Kau orang paling bahagia di dunia. Dengan teguran. Ia hanya ingin orang-orang di depannya memahami isi hatinya. Kembali ke dunianya. Bisa memiliki segalanya. Kecuali jatuh cinta pada Nanpei. Sayangnya, Yu Baiwei sangat bertekad. Kepala keras kepala. Aku hanya ingin bersama Niananku. Kehilangan segalanya sekarang. Tidakkah kamu akan menyesalinya? Dia tidak mengenal cinta. Menurutnya, ini bukan pilihan yang lebih baik untuk Bai Wei. Dia mengangguk tegas dan aku tidak menyesalinya. Tapi dia ditakdirkan untuk mati. Pentingnya peran ini sekarang. Hanya untuk menyatukan Anda dan protagonis pria. Pada akhirnya, dia pasti akan mati di tangan protagonis pria.
Kalimat ini membuat hati Bai Wei sakit. Bingung. Bahkan jika itu mati suri. Apakah akan tetap berakhir seperti ini? Dia sangat puas dengan penampilan Yu Bai Wei. Meskipun saya tidak tahu ekspresinya. Tapi amplitudo rotasi. Saya telah menunjukkan betapa bahagianya saya saat ini. Dia lahir di ruang ini. Menguasai dunia yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya peran kecil dan digantikan oleh orang lain. Tapi tiba-tiba dia berputar lebih banyak. Yang dia inginkan hanyalah berhenti menjadi pahlawan wanita. Datanya sudah menjadi kacau. Aku menyaksikan perkembangan dunia dalam sekejap. Memutuskan untuk berhenti melawan ikan. Bukankah Shen Yanan sudah meninggal 4 tahun lalu? Sampai akhir kalimat ini. Yu Bai Wei kembali sadar. Ternyata ditakdirkan untuk mati adalah apa yang saya maksud di awal. Lalu dia berkata, semua yang Anda miliki sekarang adalah halo pahlawan wanita. Jika Anda benar-benar ingin menyerah. Ketika Anda kembali, tidak akan ada yang tersisa. Tidak setiap karakter kecil. Anda dapat memiliki kesempatan seperti Shen Yanan. Putra orang terkaya. Anda melepaskan identitas itu. Artinya orang lain akan menggantikanmu. Anda bahkan tidak bisa meninggalkan nama Anda. Dia pikir dia bisa menakuti Bai Wei. Alhasil, Bai Wei berkata dengan tegas. Saya secara sukarela melepaskan identitas ini. Serahkan semua yang Anda miliki. Jangan pernah menyesal. Hari di mana aku terbangun. Perawat mengatakan bahwa Yu Bai Wei sudah kembali. Dan dia tidak muncul sampai kami keluar. Saya pikir perawat berbohong kepada saya. Akhirnya, saya mengetahui bahwa Yu Bai Wei juga mengalami kecelakaan mobil. Itu berat dan hampir tidak menyelamatkannya. Saya kaget dan dengan cemas meminta kota terlarang untuk membawa saya melihatnya. Bai Wei telah koma di ICU. Kabut tipis air di topeng. Pemeriksaan pertama EKG membuktikan bahwa dia masih di sana. Aku tahu dia sedang dalam perjalanan untuk menemuiku. Kecelakaan tanpa peringatan. Saya merasa sangat bersalah. Setelah 4 tahun, saya tidak memiliki wajah yang baik untuknya. Karena aku tidak merasakan cintanya padaku. Lihat dia terbaring di ranjang rumah sakit seperti ini. Hatiku sangat sakit. Saya berada di ranjang rumah sakit saya, dan dia merawat saya. Dia di ranjang rumah sakit. Saya tidak tahu sampai saya pulih. Maaf, Bai Wei. Dia tidak berutang padaku. Saya membentaknya pada awalnya. Itu normal untuk tidak mencintaiku. Saya ingin melarikan diri dari akhir kematian. Hentikan hubungan itu. Aku tidak menyangka akan terjerat. Aku marah karena kejadian 4 tahun lalu. Dia terus dengan sabar membujukku. Tercekat dan menundukkan kepalanya. Dari sudut mata, aku terkejut melihat jemarinya bergerak. Cari dokter. Yu Bai Wei terbangun. Yu Bai Wei membuka matanya. Saya melihat perawat memberitahu saya. Saat dia melihatku, dia terpana oleh Shen Yanan. Seseorang yang telah meninggal selama 4 tahun adalah salah. Memikirkan Ren Qingyan dari keluarga Shen beberapa waktu lalu. Saya baru menyadari bahwa saya adalah Yang Zi. Lihat aku datang. Mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara yang akrab dan mengasingkan terdengar. Saya tercengang. Bagaimana reaksi ini bisa terjadi? Baru mau menjelaskan. Ada yang salah. Dia bukan Yu Bai Wei. Bukan Yu Bai Wei yang mengatakan dia mencintaiku. Yu Bai Wei yang tidak ragu untuk datang kepadaku. Budwei Shirley yang membenciku dalam naskah aslinya. Ketika saya mengerti. Aku menghilangkan ekspresi wajahku untuk melihatmu. Omong-omong, terima kasih, ketika saya berada di rumah sakit bersama orang tua saya. Kekasih menjagaku. Aku akan memberimu uang. Dan kemudian dia pergi. Keluar dari rumah sakit. Langkahku melambat. Yu Bai Wei saat ini telah berubah kembali. Bagaimana dengan Yu Bai Wei? Hilang? Aku sedikit melankolis. Orang tua saya menunggu saya di dalam mobil. Melihat ekspresiku, kupikir Yu Bai Wei terluka parah. Prihatin tentang pemecahan. Aku menggelengkan kepala. Dia tidak punya jawaban. Saya tidak akan berkomunikasi dengan keluarga Shen di masa depan. Orang tua bingung. Tidak bertanya lagi. Seharusnya langsung ke garasi. Tapi berhenti di pintu.
Nyonya, Tuan. Seseorang di pintu. Kata-kata pengemudi membingungkan kami. Lihat sekeliling. Ada seorang pria kurus berjongkok di pintu. Tidak bisa melihat wajah dengan jelas. Orang tua mengira mereka pengemis. Hanya ingin seseorang mengusirnya. Dan saya mendapat pencerahan. Hentikan orang tua keluar dari mobil. Aku langsung menemui pengemis itu. Orang tua tak berdaya. Ikuti saja aku apa yang kamu lakukan di sini. Siapa kau? Lihatlah. Seseorang yang telah kucintai selama bertahun-tahun. Ia berbaris dengan terkejut di matanya. Kubilang aku akan berlari ke arahmu tanpa ragu. Sungguh. Aku bukan lagi pahlawan wanita. Akulah diriku. Harganya tak seberapa. Apakah kau masih bersedia membeliku? Terserah. Tapi kau harus makan dan hidup. Setelah mendengarkan kata-katanya, aku langsung mengerti. Aku tersenyum dan mengangguk padanya. Oke? Aku terlalu banyak meminta. Aku tak mau jika aku tak puas. Ia buru-buru mengangguk untuk memastikan kepuasanmu.